Nyata dulu Ayu Ting Ting gagal jadi pramugari karena IQ rendah. Pedangdut ternama Ayu Ting Ting telah lama dikenal publik sebagai penyanyi dangdut dengan segudang prestasi. Tidak hanya itu, ia juga kini menjadi seorang komedian pada sebuah perbincangan sebagai bintang tamu di podcast YouTube Andre Taulany. Ayu mengungkapkan bahwa dirinya pernah bercita-cita menjadi pegawai negeri sipil dan pramugari. Ayu menyebut bahwa keinginannya menjadi PNS terinspirasi dari sosok sang ayah Abdul Rojak yang juga seorang PNS. Baginya, profesi PNS menawarkan stabilitas dan jaminan finansial di masa depan, sesuatu yang menurutnya penting untuk kehidupan yang lebih terjamin. Selain ingin menjadi PNS, Ayu juga sempat bermimpi untuk menjadi pramugari. Namun, cita-citanya tersebut harus kandas karena kendala tinggi badan dan skor IQ yang menurutnya kurang memadai untuk profesi tersebut. Pernah ingin jadi pramugari, tapi sadar nggak tinggi dan IQ juga lumayan rendah, ujarnya dengan jujur sambil diselingi canda tawa. Ketika impian menjadi PNS dan pramugari tak tercapai, Ayu pun akhirnya mencoba peruntungan di dunia hiburan. Langkah awalnya adalah menjadi pembawa acara untuk sebuah kuis tengah malam. Meski sederhana, pengalaman itu menjadi sebuah jalan awal bagi Ayu untuk mengeksplorasi dunia hiburan. Tak lama kemudian, Ayu mulai melirik musik dangdut yang akhirnya menjadi jalan sukses bagi karirnya. Awal mula aku menyanyi itu di dangdut, setelah itu aku dapat penghasilan dari nyanyi dangdut dan aku orangnya loyal, jadi kalau sudah senang di dangdut, ya lanjut terus, jelasnya. Ketekunan dan kecintaannya pada musik dangdut berbuah manis. Ayu berhasil menciptakan dan menyanyikan lagu-lagu hits, salah satunya Alamat Palsu, yang melambungkan namanya di kancah musik Indonesia. Uang pensiun seumur hidup Jokowi cair, segini besarannya. Bagaimana kelanjutan kehidupan seorang presiden setelah masa jabatannya berakhir? Pertanyaan ini kerap memicu rasa ingin tahu publik. Sebagai pemimpin negara, kesejahteraan mantan presiden tentunya menjadi perhatian tersendiri. Baru-baru ini PT Taspen memberikan penyaluran manfaat pensiun kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, sebagai bentuk penghargaan atas pengabdian beliau selama 2 periode memimpin Indonesia. Lantas berapa uang pensiun Jokowi? Aturan terkait pemberian uang pensiun kepada presiden dan wakil presiden tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang hak keuangan atau administratif presiden dan wakil presiden serta bekas presiden dan wakil presiden. Presiden dan wakil presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun, tulis pasal 6 ayat 1 aturan tersebut. Menurut aturan itu, besaran uang pensiunan yang diterima presiden dan wakil presiden pensiun setara dengan 100% gaji pokok terakhir mereka. Dalam hal ini, Jokowi akan menerima uang pensiun setara gaji pokok tertinggi pejabat negara. Untuk nominal gaji pokok tertinggi pejabat negara saat ini diberikan untuk Ketua MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA. Hal ini seperti yang telah tertuang dalam pasal 1.a Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000. Aturan ini, uang pensiun yang diterima seorang mantan presiden adalah sebesar 6 kali dari gaji pokok tertinggi tersebut atau sekitar Rp30.240.000 setiap bulan. Pesona artis tampan Indonesia yang dikenal ngondek di layar kaca. Berikut adalah deretan artis Indonesia yang menampilkan sisi unik tersebut. Pertama, Ruben Onsu. Ruben Onsu dikenal sebagai pelawak dan presenter kondang tanah air. Gaya kemayunya yang muncul di panggung hiburan membuat Ruben sukses mendulang popularitas. Meski seringkali mendapat hujatan dari netizen, terutama setelah menikah dan memiliki anak, Ruben tetap tampil percaya diri. Baginya, image yang ia tampilkan adalah tuntutan pekerjaan semata. 2. Ivan Gunawan. Iwan Gunawan atau yang akrab disapa Igun, awalnya sering berdandan layaknya wanita dengan nama panggilan Mama Igun. Namun, sejak Komisi Penyiaran Islam melarang penampilan artis yang terlalu berbeda dari keseharian, Igun kini tampil lebih maskulin. Meski begitu, gerak-gerik dan celotehannya tetap menghibur dan dianggap lucu oleh banyak orang. 3. Anwar Sanjaya. Anwar Sanjaya, alumni MasterChef Indonesia Season 4, memiliki ciri khas gaya lucu dan sedikit kemayu. Ayah Anwar sempat menantang gaya kemayunya di layar kaca, tetapi Anwar berhasil meyakinkan sang ayah bahwa itu hanya bagian dari karir di dunia hiburan. Kini, Anwar menikmati popularitasnya sebagai entertainer yang sukses. 4. Endrik Chandra. Endrik Chandra adalah komedian yang dikenal lewat variety show Extravaganza. Gaya kemayu dan humornya yang khas selalu berhasil mengundang tawa penonton. Meski sudah menikah dan memiliki seorang anak, Endrik tetap menunjukkan sisi kemayunya saat tampil di televisi, meskipun ia tetap maco ketika berada di rumah. 5. Nassar KDI. Pedangdut Nassar dikenal dengan gaya kemayunya sejak awal kemunculannya di dunia hiburan. Gaya bicara dan gerak-geriknya sering memicu spekulasi tentang orientasi seksualnya, bahkan menjadi alasan yang disebut-sebut berpengaruh pada keretakan rumah tangganya. Namun,
Nasar tak ambil pusing dengan komentar miring dan terus menjalani karirnya dengan penuh percaya diri. 6. Jirayut Avisan. Jirayut Avisan, pedangdut asal Thailand, sukses berkarir di Indonesia dan sering tampil di layar kaca. Meski terkadang berlaga seperti wanita, penampilan lucu dan wajah tampan membuat Jirayut memiliki banyak penggemar. Pesona dan gaya kocaknya sering menarik hati banyak orang di tanah air. Banyak yang tahu cerita-cerita menarik di balik sinetron horor Susana. Saat mendengar nama Susana, yang ada dalam bayangan adalah hal-hal yang mistis. Bagaimana tidak, Susana memang kerap memainkan berbagai tokoh menyeramkan baik di sinetron maupun filmnya. Tak heran jika sosok Susana sampai disebut sebagai Ratu Horor Indonesia. Di balik film dan sinetronnya yang horor, ternyata banyak cerita menarik yang tidak diketahui banyak orang. Nyi Blorong. Nyi Blorong adalah salah satu peran ikonik yang pernah dilakoni oleh Susana. Film ini tayang pada tahun 1982. Pada film Nyi Blorong ini, Susana berpenampilan sangat totalitas. Ia harus berhadapan dengan balutan ular berbisa yang ada di kepalanya. Namun ada cerita lucu saat Susana memerankan Nyi Blorong. Wanita yang memiliki nama asli, Susana Martha Frederica van Os, mengatakan bahwa ular yang ada di kepalanya buang air kecil, hingga menyebabkan rambutnya berbau tidak enak. Kanjeng Ratu Laut Kidul. Susana juga pernah memerankan sosok Ratu Laut Kidul dalam sinetron berjudul Bayangan Ratu Pantai Selatan. Sinetron ini tayang di salah satu stasiun televisi swasta nasional pada tahun 1988. Demi memerankan sosok Ratu Laut Kidul, Susana sampai harus membeli satu set cunduk mentul untuk hiasan kondenya. Dan pada saat itu harga yang harus dibayarkan sebesar 1 juta rupiah. Susana membeli perhiasan rambutnya itu di Taman Sari, Yogyakarta. Selain itu, ia juga membeli sendiri gaun brokat hijau Ratu Kidul di Pasar Baru, Jakarta. Sosok Maela Asila, pelakor yang ditiduri suami selebgram Siti Septi Arianti. Dunia selebritas Indonesia kembali dihebohkan oleh kasus perselingkuhan yang menyita perhatian publik. Nama Maela Asila mendadak jadi perbincangan hangat karena ia merupakan pelakor yang terlibat skandal dengan Bimo Aryotejo. Suami selebgram ternama Siti Septi Arianti yang dikenal juga dengan nama Ari Rianti. Kasus ini pertama kali heboh di publik setelah Siti Septi Arianti yang memiliki puluhan ribu pengikut di media sosial dengan lantang membagikan kisah pahit rumah tangganya yang ternodai oleh perselingkuhan. Lewat unggahan di Instagram, Septi mengungkapkan bahwa Bimo Aryotejo, suami yang bekerja sebagai pedagang daging terkenal di pasar modern BSD, diduga berselingkuh dengan Maela Asila. Kasus ini semakin mencuat ketika Siti Septi mengungkapkan bahwa perbuatan tidak senonoh antara Bimo dan Maela Asila terjadi di kamar pribadi rumahnya saat ia sedang melaksanakan ibadah umroh. Tuduhan ini diperkuat dengan bukti-bukti berupa tangkapan layar pesan di ponsel Bimo yang menunjukkan percakapan menjijikan antara suaminya dan Maela Asila. Bayangkan betapa sakitnya saat mengetahui orang asing bisa berada di tempat yang sangat pribadi, rumah dan kamar saya. Apalagi ketika saya sedang beribadah di Tanah Suci, ujar Siti Septi. Bahkan Siti Septi juga sempat mendatangi kediaman Maela Asila di Kelurahan Suralaya, Kecamatan Pulau Merak, Kota Cilegon, Banten. Saat tiba, ia disambut oleh Ibu Maela Asila yang terlihat terkejut dengan kabar yang disampaikan. Punya kaget dan tidak menyangka anaknya bisa melakukan hal ini. Tapi yang lebih mengejutkan saya adalah fakta bahwa Maela bisa masuk ke kamar saya, apnya. Namun sampai saat ini informasi lengkap mengenai kehidupan pribadi Maela Asila masih menjadi teka-teki. Publik pun ramai memburu informasi lebih jauh tentang sosok Maela sebagai pihak ketiga dalam rumah tangga Siti Septi dan Bimo. Unggahan dan kisah Siti Septi di media sosial menuai banyak simpati dari para pengikut dan publik. Banyak yang mengecam tindakan Bimo Aryotejo dan Maela Asila, menganggap perbuatan tersebut sebagai pengkhianatan yang tidak bisa dimaafkan, terutama karena dilakukan saat sang istri sedang menjalankan ibadah.